Nah Rizal ketika Yanto ini sedang bersilah seperti berzikir, itu di hadapannya itu ada 4 jenis jin yang berbeda-beda. Buat apa Anto aku didik kamu di pesantren kalau kelakuan kamu itu udah lebih kayak setan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini bersama saya Pak Ade, saya akan mencoba menceritakan kisah tentang seorang santri yang mempelajari ilmu kebatinan, ilmu spiritual, tapi digunakan untuk menyantet seseorang. Nah, kisah ini pun datang dari salah satu narasumber yang tidak jauh dari orang yang melakukan itu, seorang santri tadi, kerabat dekatnya, yang di saat itu dia juga seorang santri. Nah, di akhirnya bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja di sini namanya Rizal. Rizal ini menceritakan kisah tentang temannya. Sebut saja namanya Yanto. Nah, Mas Rizal menceritakan tentang Yanto selama di pesantren yang cukup lama. Mungkin sudah hampir 6 tahun. Di pesantren itu ada pendidikan seperti, ada ilmu kebatinan, ilmu spiritual. Dan itu pun dipelajari oleh Rizal dan Yanto. Nah, satu ketika di keluarganya Yanto itu ada masalah antara orang tuanya dengan tetangganya. Permasalahan itu pun kurang lebihnya sudah bertahun-tahun. Nah, Yanto pun sempat cerita ke Rizal, kalau saya itu benernya tidak suka dengan tetangga saya, orangnya usil banget. Orangnya tuh kayaknya kok tidak suka banget saya itu ada di pesantren. Kayaknya dikira keluarga saya itu sok suci, sok alim, sok gimana. Ini awal cerita dari Yanto ke Rizal. Dan cerita itu pun berlanjut ketika ibunya yang sering disakiti oleh tetangganya ini. Setiap kali ibunya ini ke warung terdekat, selalu digosipin, selalu dihibahin. Tentu saja sebagai seorang anak, pasti ketika mendengar kabar tersebut tentunya sakit hati, dan itu pun dirasakan oleh Yanto. Nah, Rizal waktu itu mencoba untuk sedikit menenangkan. Sudahlah Yanto, itu permasalahan keluargamu, kamu kan anak, tidak perlu kamu mengambil hati, apalagi urusan tetanggamu. Biarkan si tetanggamu, kan kamu lebih enak. Bukankah kita diberi pelajaran, siapapun orang yang menghibahkan kita, pahalanya dia selama dia melakukan ibadah itu kan untuk orang yang dihibahi tadi, orang yang dibicarakan. Iya sih Rizal, benar apa kata kamu, tapi coba kamu udah di posisi saya sih Rizal, kata Yanto. Maksudnya gimana ya, kata Rizal. Begini Rizal, kedua orang tuaku itu bukan hanya digosipin, bukan hanya dibilangin hal-hal yang sok suci, sok alim dan sebagainya, tapi ada masalah lain. Soal hutang piutang, itu kan rahasia privasinya seseorang. Kenapa harus diumbar-umbar ke seluruh tetangga desa? Ya Allah, kata Yanto, sampai keluarga besarku itu tahu semua apa kekurangan dan apa kehinaan di keluargaku. Ini jelas saja buat aku tuh gimana dibikin sakit hati, sakit hati. Terus pertanyaan Rizal singkat, kamu mau berbuat apa sama tetanggamu itu? Kamu sakit hati, apa kamu mau dendam juga? Kalau kamu dendam Yanto, itu sama saja kamu terperangkap iblis, terperangkap setan. Rizal dengar, kata Yanto, aku tahu ini itu sudah ada setan yang masuk dalam pikiran saya, hati saya. Tapi kalau melihat kedua orang tua saya disakiti, dicaci maki, jelas saja ini membuat saya itu benar-benar tidak kuat. Singkat cerita, Rizal sama Yanto itu pulang ke kampung halamannya, menemui kedua orang tuanya Yanto, yang waktu itu Rizal pun ikut menemani Yanto. Ketika keduanya, yaitu Rizal dan Yanto ini pulang, tetangga ini lagi ribut sama bapak ibunya Yanto. Pokoknya ramai sekali. Ya namanya orang tukaran atau orang yang lagi bertengkar, kayak gimana. Sampai mengundang banyak tetangga sebelah menengahi pertengkaran mereka. Masalahnya cuma sepele, tapi karena memang sudah tidak ada kecocokan
Ya masalah sekecil apapun itu menjadi besar. Dan ketika itu Rizal sama Yanto mencoba ikut menengahi di antara para warga yang juga menengahi. Pak, sudah Pak, kata Yanto. Udah Pak, gak usah diladeni orang kayak gitu Pak. Itu mah setan Pak, gak usah diladeni. Hei kamu anak kecil tahu apa kamu? Mentang-mentang kamu santri ya, mentang-mentang kamu ngaji. Bapakmu itu loh, gak punya otak, apalagi ibumu. Ini kata tetangga. Rizal yang secara langsung mendengarkan. Seandainya di posisinya Yanto, mungkin tentu saja sakit hati, orang tuanya dibilang gak waras. Dan saat itu yang para warga ini menang, sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak, gak baik Pak bertengkar seperti ini Pak, gak baik. Kalian semua gak usah ikut campur, gak usah ikut campur, ini urusanku sama bapaknya Yanto. Itu kata tetangga sebelah. Sampai singkat ceritanya Rizal ini mencoba menengahi keluarga tetangganya. Pak, maaf ya Pak, saya ikut campur, saya memang bukan siapa-siapa di sini. Tapi coba Bapak ingat anak-anak Bapak. Apa mereka itu tidak malu melihat orang tuanya bertengkar setiap waktu dan ini tidak ada hentinya? Boyo punya malu Pak. Hei kamu siapa? Rizal dibentak seperti itu. Kamu itu anak kecil, tidak tahu apa-apa. Tidak usah ikut campur. Itu kata tetangga Yanto yang saat itu mencoba ditenangkan sama Rizal. Nah Rizal yang dibentak mencoba untuk menasihati lagi, tapi istrinya tetangga ini makin menjadi-jadi. Sampai singkat ceritanya Rizal ini mundur dan dilerai sama warga. Sampai ketua RT RW itu datang. Yang namanya pertengkaran di rumah tangga Yanto dan juga rumah tangga ini sebelahnya itu ya sudah hampir setiap waktu. Sampai sesuatu hal yang mungkin membuat Yanto melakukan hal yang tidak perlu. Saya bilang tidak perlu, kata Rizal. Dia itu kan belajar spiritual, belajar ilmu kebatinan. Sampai dalam mulutnya Yanto terucap, kalian kalau nggak mau diem, kalian kalau masih mau menghina bapak saya terus menerus, jangan harap mulut kalian itu nggak bisa ngomong. Itu langsung keluar dari mulutnya Yanto. Sekali keluar, itu langsung menghujat dan mengancam kedua tetangganya. Saya tidak takut, itu jawaban dari tetangganya. Saya tidak takut, silahkan. Jangankan kok kamu itu tahu apa. Itu tetangganya nantang. Dan tidak berselang lama, sekitar hampir 40 hari setelahnya, Yanto berangkat lagi ke pesantren. Tapi yang dilakukan Yanto di pesantren ini, dia bukannya fokus ngaji, bukannya fokus ikut pelajaran, tapi dia melakukan sesuatu yang terbilang sangat aneh. Rizal bilang sangat aneh. Dia melakukan puasa, yaitu puasanya kalau di pesantren itu Senin sama Kamis, kata Rizal. Tapi ini puasanya itu terus menerus. Dan sewaktu Rizal menanyakan ke Yanto, kamu puasa terus-terusan itu buat apa? Kalau di sini kan biasanya puasanya Senin Kamis, tapi kok kamu itu aneh ya, puasa terus-menerus itu, ini bukan bulan Ramadan, bukan bulan suci. Kamu sedang lakuin apa? Nah jawabannya Yanto, aku ngelakuin puasa kayak gini Zal. Aku ingin membuktikan kalau apa yang aku katakan itu tidak main-main. Rizal mencoba menenangkan. Toh, sadar, benar sadar. Itu kamu sama saja sudah ketipu setan. Kamu sudah terperangkap tetangga kamu meladeni pertengkaran itu. Buat apa kamu ngaji? Buat apa kamu di pesantren selama ini kalau hasilnya seperti ini? Sudahlah, Zal. Sudahlah, ini urusanku, urusan kedua orang tua aku. Aku ingin memberi pelajaran sama kedua tetanggaku itu. Semoga Allah mengijabahi. Itu kata Yanto. Saat itu Rizal hanya bisa tarik nafas. Ya Allah, sadarkanlah temanku. Sampai hampir 40 hari puasa itu dilakukan oleh Yanto. Pas satu malam yang diceritakan Rizal, Yanto ini mengalami sesuatu yang mungkin bisa dibilang ya begitu mengerikan lah. Karena apa yang dilihat Rizal, karena dia juga seorang indigo, punya ilmu kebatinan yang dipelajari dari pesantren tersebut, dia menyaksikan banyaknya golongan jin yang datang di hadapannya Yanto dan menuruti keinginan Yanto. Itu ada komunikasi antara Yanto itu di kamar bareng, di kamar seperti kamar ruangan, dan di kamar pesantren itu ya Rizal sama Yanto. Nah Rizal ketika Yanto ini sedang ya bersilah seperti berzikir, itu di hadapannya itu ada 4 jenis jin yang berbeda-beda dari wujudnya, sosoknya. Ketika Rizal
melihat Yanto yang di hadapan itu ada 4 jenis jin yang berbeda-beda. Seketika itu Rizal, ya secara spontan dia baca doa, baca zikir, tapi bacaan zikirnya Rizal ini didengar oleh Yanto. Dan seketika itu juga Yanto langsung nengok ke belakang. Rizal, maaf Zal, jangan kamu teruskan, ini urusanku sama jin di depanku. Kamu duduk diem saja, insya Allah tidak apa-apa. Itu kata Yanto. Dan saat itu Rizal pun mencoba diem, memperhatikan apa yang dibicarakan dengan sosok 4 jin tersebut. Salah satunya yang didengar Rizal, aku ingin kamu ke bapaknya, aku ingin kamu ke ibunya, dan aku ingin kamu ke rumahnya dan ke anak-anaknya. Ke-4 jin tersebut disuruh oleh Anto. Dan seketika itu jin itu langsung menghilang. Ketika jin itu menghilang di hadapan Anto, Rizal yang tahu betul apa yang dilakukan oleh Yanto. Dok, kamu itu lagi ngapain? Apa kamu benar-benar mau nyakitin orang? Apa kamu benar-benar sudah tekadmu pingin buat orang itu celaka? Jawaban Yanto, biarkan dia tahu rasa. Biar dia merasakan bagaimana rasanya mulut terkunci, bagaimana rasanya ada di dalam rumah tidak bisa ngapa-ngapain. Biarkan itu menjadi pelajaran. Tapi kamu tahu Yanto, bagaimana cara melepaskannya? Yanto kelabakan. Waduh, gimana Zal? Kalau itu saya belum tahu. Makanya saya ini mau ngomong sama kamu, tapi sudah kepalang tanggung kamunya ini udah ngelakuin puasa. Sudah ada di hadapan kamu 4 jin yang berbeda. Ini saya mau ngomong, kamu bentak saya. Terus ini kalau benar-benar terjadi sama tetangga kamu, cara melepasnya kamu tahu enggak? Saya tidak tahu Zal, itu gimana Zal? Ya sudahlah, kita lihat saja nanti, semoga ya tetangga kita tidak apa-apa. Saat itu Yanto menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. 2 hari setelahnya Yanto pulang dan terbukti apa yang dilakukan Yanto, yang juga disaksikan oleh Rizal yang saat itu benar-benar menyaksikan apa yang terjadi sama tetangganya yang selalu ribut dengan orang tuanya Yanto. Satu keluarga, ibu, bapak, kedua anaknya, semuanya diem di rumah. Dan diemnya ini bukan karena dia tidak mau keluar, tapi ada kabar dari tetangga-tetangga yang lain kalau tetangganya itu ada yang mulutnya maaf agak mencong sampai tidak bisa ngomong. Ibunya seperti orang lumpuh, hanya bisa nangis-nangis terus. Anak-anaknya sakit-sakitan tidak jelas. Satu keluarga itu spontan sakitnya, seakan-akan ya bebarengan. Allahu Akbar. Dan itu terbukti benar-benar nyata apa yang dialami oleh tetangganya Yanto. Dan saat itu, setelah 2 hari, ternyata yang dialami oleh tetangganya Yanto yang disaksikan oleh Rizal. Rizal ini mengutarakan ke kedua orang tuanya Yanto, Pak, maaf ya Pak, apa yang telah terjadi sama tetangga Bapak yang mungkin sudah bertahun-tahun ribut dengan Bapak, ini semua karena Anto. Ketika orang tuanya Anto mendengar apa yang dikatakan Rizal, karena Rizal ini mengadu, orang tuanya seketika itu marahnya minta ampun. Anto, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu benar, ini ulah kamu itu ulah kamu. Anto hanya menundukkan kepala. Dia tidak bilang iya, tidak bilang heeh, cuma nunduk aja. Sampai berkali-kali ibu bapaknya pun sampai mengatakan ke Anto, buat apa Anto aku didik kamu di pesantren kalau kelakuan kamu itu udah lebih kayak setan. Bapak nyesel, bapak kecewa didik kamu. Kamu bisa belajar ilmu agama, menjadikan pondasi hidup. Tapi kalau masalah orang tuamu, jangan kau ikut campuri. Biarkan bapak, toh itu juga baik untuk bapak. Tapi kenapa kamu yang saya didik, bapak benar-benar tidak habis pikir apa yang ada dalam otak kamu. Bapak tahu maksud kamu pengen buat orang itu ya sepertinya sadar, tapi bukan dengan cara itu Anto. Kamu harus bisa ngerti, orang seperti itu biarkan Allah yang memberikan hidayah, bukan kita yang menghakimi. Kamu seperti itu sama saja kamu itu sudah iblis. Saat ini juga bapak minta sama kamu, minta maaf sama bapak tetangga kita. Sekarang juga termasuk ibunya Anto itu hanya bisa nangis. Adik-adiknya Anto nangis, semuanya bingung. Bapaknya yang tidak pernah marah-marah, tidak pernah bentak Anto, seketika itu dibentak Anto hanya tertunduk gemetar.
Sampai Anto itu mohon-mohon sama bapaknya, Pak ampuni saya, Pak ampuni saya. Anto itu saking gemeternya, ini yang disaksikan Rizal. Rizal hanya bisa berharap ya sama bapaknya, Pak udah, Pak hentikan. Tapi kata itu untuk terucapkan oleh Rizal, itu pun Rizal udah berani. Sampai akhirnya Anto itu yang diminta bapaknya untuk meminta maaf ke tetangganya. Rizal itu langsung menarik badan Anto yang saat itu memohon-mohon maaf sama bapaknya. Entok, ayo Entok, kita langsung saja maaf apa perintah bapak kamu. Disitulah berdua mereka tuh langsung ke tetangga. Tapi saat sampai di rumah tetangga, ketika Anto mengutarakan bahwa dirinya yang sudah melakukan, seluruh keluarga ini benar-benar marah. Bukannya istilahnya memaafkan, tapi benar-benar marah. Karena sudah 2 hari mereka merasakan apa yang sudah dilakukan Anto. Mereka marah. Ini istrinya yang benar-benar bisa marah. Yang tadinya cuma nangis, hanya bisa berbaring, itu marahnya minta ampun. Sementara bapaknya yang mulutnya itu miring, yaitu reaksinya yang dia Rizal itu wajahnya itu memerah. Wajahnya merah, marah, mau ngomong kayak apa itu udah jelas. Karena memang mulutnya itu sudah kayak kena sandatnya si Anto. Nah, singkat cerita, Rizal ini yang usaha sama keluarga yang terkena sandat tadi, kena sihir, ini sampai memohon sama ibunya yang saat itu ada di ranjang, Bu saya mohon maaf Bu atas ulah teman saya, akan saya bantu Bu, saya usahakan nanti saya datang ke Pak Kiai, biar nanti Pak Kiai yang tangani masalah ini, semoga Allah memberikan petunjuk untuk kesembuhan sekeluarga ini. Ini Rizal yang memohon maaf. Ketika Anto yang memohon maaf, Anto tidak digubris, benar-benar tidak digubris. Sampai singkat ceritanya mereka berduanya keluar, tidak ada permintaan maaf ataupun ampunan dari keluarga itu. Dan saat itu Rizal pulang sendiri ke pesantren dengan Pak Kiai datang ke rumahnya Anto. Datang langsung ke rumahnya Anto dan memohon maaf atas ulah Anto yang sudah salah kaprah dalam melakukan ilmu spiritual. Dan Pak Kiai ini datang bersama bapak ibunya Anto. Anto juga, Rizal juga datang ke tetangga. Dan saat itu juga di rumah tetangganya bersama Pak Kiai meminta untuk apapun yang sudah terlanjur terjadi, semoga dia juga menjadikan itu sebagai pelajaran untuk keluarga ini. Dan saat itu seluruh keluarga ini dimohon untuk saling memaafkan antara kedua orang tuanya Anto dan juga orang yang terkena sandat Anto. Itu saling memaafkan. Dan setelah saling memaafkan ini, Pak Kiai berdoa, bermunajat, meminta waktu untuk berzikir di rumah itu, di rumah tetangganya Anto. Setelah hampir setengah jam, dengan doa-doa beliau seorang Pak Kiai, karena memang sakitnya ini bukan sakit medis, ya alhamdulillah kedua anaknya langsung bisa merasakan bagaimana efek doa dari Pak Kiai. Barokah doa itu benar-benar nyata dirasakan satu keluarga. Mulut yang tadinya seperti keseleo terkilir itu seperti kembali semua, dan disitulah merasakan bagaimana apa yang sudah dilakukan satu keluarga tetangganya Anto ini yang selama bertahun-tahun berselisih. Dan setelah satu keluarga ini semuanya sudah dalam keadaan lebih baik, mungkin belum sepenuhnya, tapi setidaknya lebih baik. Singkat cerita, lewat Pak Kiai yang sebagai penengah, kedua belah pihak ini alhamdulillah bismillah semuanya kembali akur, dan mereka pun saling berjanji untuk tidak saling memusuhi, untuk tidak saling menghujat. Tapi di balik perilakunya Anto, Pak Kiai memberikan teguran keras bahwa apa yang kamu pahami, apa yang kamu pelajari tentang ilmu spiritual itu bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk manfaat dan juga kemaslahatan orang banyak. Gunakan hal-hal yang baik, jangan gunakan untuk hal-hal yang sifatnya mudarat, tidak ada manfaatnya, apalagi mencelakai orang. Itu sama saja kamu tak lain daripada setan yang sudah ada dalam pikiran dan hati kamu. Anto ditegur sama Pak Kiai. Dan semenjak saat itu, Rizal dan Anto berangkat lagi ke pesantren bersama Pak Kiai. Selang beberapa bulan, dengar kabar dari keluarganya kalau seluruh keluarga tetangganya Anto sudah kembali normal, benar-benar normal dan kembali akur lagi.
Itulah cerita dari Rizal, di mana Anto yang pernah melakukan ilmu spiritualnya untuk menyakiti tetangganya walaupun alasannya sakit hati ataupun bela orang tua. Perilaku itu tidak dibenarkan. Semoga dari kisah Rizal ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga dukungan dan support kalian bisa membuat kami seluruh tim Hikmah Misteri bisa lebih baik dalam menyajikan konten-konten berikutnya. Akhirul kalam, saya Pak Ade, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.